Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 16 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Universitas Tadulako Unpad menggelar wisuda angkatan 107-108 secara offline alias tatap muka pada Rabu 15 Desember. Acara tersebut digelar di lapangan upacara Unpad Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Fandi Ahmad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Fandi. Halo, selamat siang Fandi. Ya, selamat siang Firda. Fandi, bisa Anda informasikan berapa total jumlah wisudawan yang ikut dalam prosesi wisuda kali ini? Ya, baik Firda, Universitas Tadulako atau Unpad kemarin telah sukses menggelar prosesi wisuda secara tatap muka Rabu 15 Desember 2021. Ini merupakan kali kedua Universitas Tadulako menggelar acara wisuda secara tatap muka di masa pandemi COVID-19 setelah kemarin juga telah digelar selama 4 hari berturut-turut pada Oktober 2021. Prosesi wisuda dilangsungkan di lapangan upacara Unpad Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantauan kami di lokasi, prosesi wisuda dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana dalam pelaksanaan wisuda sebelumnya. Wisuda angkatan 107 dan 108 ini diikuti sebanyak 1.758 peserta yang terbagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul setengah 8 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, kemudian dilanjutkan pada pukul setengah 2 siang hingga pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Tengah. Firda. Fandi, siapa saja tamu undangan yang hadir dalam acara prosesi wisuda kali ini? Ya, prosesi wisuda Universitas Tadulako ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir yang tiba sekitar pukul setengah 9 pagi. Dan Wakil Gubernur juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda di lingkungan Sulawesi Tengah dan juga dari lembaga mitra Universitas Tadulako dari kalangan perbankan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Mamun Amir turut mengajak kepada para lulusan atau wisudawan Universitas Tadulako untuk bersama-sama mensosialisasikan program vaksinasi sebab sampai hari ini Sulawesi Tengah capaian vaksinasi di Sulawesi Tengah masih di bawah 50%. Fandi, total berapa saat ini jumlah lulusan yang telah dicetak oleh Universitas Tadulako sendiri sepanjang tahun 2021? Ya, acara wisuda angkatan 107 dan 108 kemarin juga sekaligus menjadi acara wisuda yang terakhir untuk tahun ajaran 2021. Sehingga total Universitas Tadulako selama tahun ini telah mencetak sebanyak 6.478 lulusan mulai dari jenjang D3, sarjana, magister, hingga doktoral. Dan secara khusus, Profesor Mahfud selaku Rektor Universitas Tadulako berpesan kepada para wisudawan untuk menjaga baik dan tidak melemahkan alma mater mereka, walaupun ke depan telah berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Fandi Ahmad atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Fandi juga sudah menghimpun keterangan dari Mamun Amir, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Generasi muda ini membantu pemerintah dalam rangka mensosialisasikan atau mengajak saudara dan teman untuk melaksanakan vaksinasi segera. Kemudian, karena sebagai lulusan Unpad, saya yakin saudara-saudara memiliki sikap kritis dan kreativitas yang tinggi untuk menghadapi kondisi pandemik. Ditambah lagi dengan kemampuan komunikasi saudara-saudara yang sudah jauh lebih terarah dan meningkat dari sebelumnya, serta dapat memberi andil membawa perubahan ke arah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mandor bangunan bernama Azikin tewas ditikam di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Kamis 16 Desember. Azikin tewas ditikam di samping rumahnya oleh pelaku berinisial R yang merupakan buruh dari Azikin di salah satu proyek bangunan di Jalan Mangga 3, Makassar. Sebelum tewas, Azikin sempat berdebat dengan buruhnya R yang datang dibonceng oleh seorang pemuda berinisial IL.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba di sana. Halo Emba, selamat siang. Ya, Firda, selamat siang. Emba, bisa Anda informasikan seperti apa untuk kronologi penikaman yang menewaskan mandor bangunan tersebut? Ya, Firda dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwasannya Rabu malam sekitar pukul 20.30 WITA itu warga di Jalan Tamangaparaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar digegerkan oleh aksi pembunuhan begitu oleh warga setempat yang bernama Azikin yang merupakan mandor bangunan di salah satu proyek perumahan di Jalan Mangga 3. Korban diduga dibunuh oleh buruhnya sendiri setelah sempat bersitegang soal pekerjaan di samping rumahnya. Firda. Apakah saat ini sudah diketahui terkait dugaan motif begitu? Untuk dugaan motif dari pembunuhan ini yaitu terkait dengan uang sisa upah yang diduga ditagih oleh pelaku atau si buruh ini. Namun saat menagih begitu terjadi cekcok atau salah paham sehingga keduanya terlibat perkelahian dan harus menewaskan si mandor Azikin dengan 5 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Untuk pelaku sendiri ada diduga dua orang, namun satu diantaranya diduga kuat adalah pelaku utama dan saat ini sudah ditangkap. Kemudian bagaimana untuk keterangan dari kedua pelaku sendiri? Ya, untuk keterangan kedua pelaku, salah satunya kan sempat diamankan oleh keluarga korban dan sempat diamuk juga dan motornya dibakar. Sementara satu lainnya sempat melarikan diri namun sekitar 5 jam begitu, dan sampai 5 jam dia pelaku inisial R alias Gondrong ini berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Manggala dan tim Jatan Ras Polrestabes Makassar di kawasan rumah potong hewan yang tidak jauh dari lokasi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Muslimin Emba atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Emba juga sudah menghimpun keterangan dari istri korban Hajah Berlian dan juga Kompol Supriyadi Idrus Kapolsek Manggala. Berikut liputannya untuk Anda. Kayaknya sudah bisa lah. Iya, kiri. Saya tidak lihat jam. Tidak masuk lagi kiri. Kucini kaya. Agan na. Ini situ. Sino ba? Suminesa kita. Kucini. Siapa tahu? Dua. Iya. Terus apa nakana waktu nana? Masalah pekerjaan. Maksudnya apa hubungannya? Bagaimana tuh anak buahnya dulu? Anak buana. Jam. Kemana jama? Rawa di Mangga 3. Mangga 3. Apa na jama itu? Proyek bangunan Pak, perumahan. Subsidi dia. Sebagai apa jual wanita? Sebagai kepala mandor kayak. Oh, mandor. Iya. Kasih main aja tuh nama. Iya. Apa namanya mentornya? Yang tahu? Iya. Tidak terlalu jelas dengan saya, yang jelas bicara masalah pekerjaan. Oh, dia anak menagih utang atau sama uang atau masalah uang atau kurang tahu juga gajinya karena minta. Iya, artinya yang menurut kita tidak pernah cerita bila niat tanggung jawab para proyek itu. Udah dengar dia bicara tadi. Oh, masalah apa dia cerita? Itu masalah pekerjaan dengan sisa gajinya kayak ada sekitar 600. Sisa 600. Ini kepala injo 600. Injo betul buat nombor betul. Korban dengan pelaku ada hubungan kerja. Kemudian pada saat korban datang menagih sisa upah pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap yang mandor, kemudian terjadi perselisihan di luar rumah. Pada saat terjadi perselisihan di luar rumah, istri korban sementara mengambil sisa uang yang akan dibayarkan, dan disitulah terjadi penikaman terhadap korban AS. Untuk pelaku sendiri ada berapa orang? Untuk pelaku yang sesuai dengan keterangan saksi istri korban bahwa ada 2 orang, namun ada 1 orang yang diamankan oleh keluarga
korban sehingga pada saat diamankan terjadi perlawanan. Kemudian sementara korban yang didapat oleh keluarga pelaku dirawat di rumah sakit. Saya tambahkan sedikit bahwa antara korban dengan pelaku ada hubungan kerja. Petugas unit reserse kriminal Polsek Pringsewu Kota bersama tim khusus anti bandit 308 Polres Pringsewu mengamankan 3 pelaku pencurian dengan pemberatan yang cukup meresahkan di wilayah Pringsewu. 2 dari 3 pelaku tersebut ditembak karena membahayakan petugas saat proses penangkapan di sebuah rumah kos. 3 tersangka diketahui merupakan kawanan spesialis membobol konter ponsel dan kotak amal. Hasil dari pencurian digunakan oleh mereka hanya untuk bersenang-senang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Didi Burdiawan di sana. Halo, Didi. Halo rekan Firda. Didi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan dari 3 pelaku ini? Oke, terima kasih Firda. Saya Didi Burdiawan melaporkan dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, sekira pukul 1.30 WIB dini hari, unit reskrim Polsek Pringsewu Kota bersama Sekap 308 Polres Pringsewu telah mengamankan 3 orang pelaku pencurian yang cukup meresahkan di Kabupaten Pringsewu. 2 dari antara 3 orang ini merupakan warga Kabupaten Pringsewu, Lampung, dan 1 orang lagi merupakan warga Lampung Barat, Lampung, di mana ketiganya adalah Henry Tri Zulkifli, 18 tahun, warga Kelurahan Pacarisuk, Kecamatan Pringsewu, dan seorang anak di bawah umur berinisial MA, 15 tahun, warga Kecamatan Pringsewu, dan 1 orang warga Lampung Barat bernama Novianto, 27 tahun, dan penangkapan ketiga pelaku ini bermula dari laporan seorang pengusaha konter di wilayah hukum Polsek Pringsewu Kota, di mana pada akhir November 2021 kemarin korban mendapati konternya telah dibobol oleh orang tidak dikenal dan barang-barang yang ada di dalam konter tersebut hilang, kemudian dilaporkan ke Polsek Pringsewu Kota. Dari dasar laporan ini, petugas melakukan penyelidikan dan mendapati identitas para pelaku sehingga melakukan penggerbekan di salah satu kamar kos yang ada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Begitu, Firda. Didi, 3 pelaku ini sudah beraksi di beberapa TKP dan seperti apa untuk modus yang mereka lakukan dalam aksinya? Menurut catatan dari kepolisian, Firda, ketiga pelaku ini telah melakukan aksinya banyak 10 TKP, di mana 4 TKP diantaranya berada di wilayah hukum Polsek Pringsewu Kota, kemudian 5 TKP ada di wilayah hukum Polsek Sukoharjo, dan 1 TKP berada di wilayah hukum Polsek Pagelaran, di mana ketiga polsek ini masih berada dalam satu jajaran Polres Pringsewu. Dari 10 TKP ini, mayoritas lokasi yang dicuri oleh pelaku adalah kotak amal masjid, banyak 5 TKP dan konter 4 TKP dan 1 warung. Pelaku melakukan aksinya dengan cara membobol warung tersebut atau konter, kemudian menggunakan alat-alat seperti kunci Inggris untuk masuk ke dalam warung atau konter, dan dalam menjalankan aksinya ketiganya selalu bersama-sama. Begitu, Firda. Didik, apakah polisi saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan bagaimana untuk ancaman hukuman terhadap 3 pelaku tersebut? Saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan terkait kemungkinan ada tidaknya TKP lain atau tersangka lain dalam perkara tersebut. Untuk para pelaku
polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Begitu kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Dede Budiawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Dede juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Ansori. Berikut liputannya untuk Anda. Peristiwa kasus yang terjadi di Kecamatan Ambarawa, ya, tempat kampungnya itu Kampung Tanjung Amom, Kecamatan Ambarawa. Spesialisasi mereka ini warung konter yang dimasukin para pelaku ini, dan mereka dengan cara mendongkel, kemudian memecahkan kunci dan menggunakan alat-alat seperti palu, beng, pisau, kemudian R2-nya, kendaraan. Dan sementara ini hasil yang mereka peroleh oleh para pelaku berhasil kita amankan dari miliknya korban yang ada pada tersangka ini, handphone, kemudian voucher, karena itu merupakan konter yang diambil. Peralatan ini yang kita berhasil amankan. Selanjutnya ini pengembangan di lain wilayah yang mereka juga lakukan, yaitu di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pagelaran, masih wilayah Pringsewu. Spesialisasinya dia konter, toko konter. Terus untuk hasil dari ininya buat apa oleh tersangka? Nah, kemudian ada sebagian hasilnya diberikan HP sama mereka. Ini HP yang diberikan hasil daripada mereka melakukan pencurian itu, ya, jadi HP. Kemudian ada uang 4 juta yang mereka sudah habiskan untuk berfoya-foya. Gerai vaksin Polres Lok Sumawe tetap melayani warga hingga malam hari. Hal ini guna menyukseskan program pemerintah, yakni mengejar target 70% herd immunity di wilayah kota Lok Sumawe di akhir Desember 2021 ini. Kapolres Lok Sumawe AKBP Eko Hartanto mengatakan target tersebut terus digenjot dengan upaya memberikan pelayanan vaksin yang optimal terhadap masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami, Zaki Mubarak yang dari Serambi News Indonesia di sana. Halo Zaki. Ya, halo rekan Firda. Zaki, bisa Anda informasikan berapa total warga yang saat ini sudah divaksin versi data dari Polres Lok Sumawe? Ya, terima kasih Firda. Selamat siang rekan Tribun News. Kami informasikan bahwa saat ini Polres Sumawe sedang gencar-gencarnya melakukan program sukses untuk program vaksinasi di Kota Lok Sumawe. Nah, untuk saat ini Polres Sumawe sudah menyasar warga untuk divaksin di beberapa titik di wilayah Kota Lok Sumawe. Nah, untuk sasarannya pihak Polres Sumawe sudah mentargetkan 144.000 warga yang harus divaksin guna mencapai herd immunity sebanyak 70%. Nah, yang sudah tervaksin sampai saat ini mencapai 71.000 warga dan atau sekitar 49% dari target yang dituju. Kemudian yang untuk dosis pertama, untuk dosis kedua yang sudah tervaksin sekitar 28.000 warga. Nah, untuk selanjutnya masih dari pihak kepolisian telah menyasar warga untuk segera divaksin. Nah, untuk selanjutnya pihak Sumawe terus melakukan operasi justisi kepada warga yang menyasar ke sejumlah kafe atau tempat-tempat warkop yang ada di wilayah Kota Lok Sumawe guna untuk mengajak warga segera menyukseskan program pemerintah dalam pencapaian target untuk herd immunity di seluruh Indonesia. Demikian rekan Firda. Zaki, di mana saja untuk gerai yang disiapkan oleh Polres Lok Sumawe untuk mencapai target 70% ini? Ya, informasi yang kita peroleh rekan Tribun News bahwa kami informasikan bahwa di wilayah Kota Lok Sumawe ada 4 kecamatan di mana pihak Polres telah membuka gerai pada malam hari, yaitu mulai dari
Selasa malam kemarin bahwa pihak polsek, setiap polsek sudah dibuka gerai, yaitu Polsek Blangmangat, Polsek Bayu, Polsek Banda Sakti, Polsek Muara II, dan Polsek Muara I. Kemudian pihak Polres juga gencar melakukan sasaran vaksinasi door to door ke rumah-rumah warga karena untuk mengajak warga segera menyukseskan vaksinasi dari program pemerintah saat ini. Rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Zaki Mubarak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah minibus terbakar di Jalan Tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 477 di wilayah Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota pada Rabu 15 Desember. Mobil tersebut terbakar di jalan tol dari arah Semarang menuju Solo, terjadi sekira pukul 19:25 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Triwidodo di sana. Halo Triwidodo. Halo Firda dan Tribunis dimanapun Anda berada. Tri, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi peristiwa tersebut terjadi? Iya, Firda, dapat saya informasikan bahwasanya tadi malam sekira pukul 19:15 di Jalan Tol Semarang Solo telah terjadi kebakaran yang menimpa sebuah kendaraan minibus berjenis Nissan Grand Livina dengan plat nomor B1621 SKR yang terjadi tepatnya di Dukuh, Desa Ngagrong, Kecamatan Ampel, Boyolali. Untuk kronologinya sendiri, mobil yang dikendarai oleh Kasno Junaidi 67 tahun ini tiba-tiba menyala atau keluar asap dari bagian mesin mobil, kemudian Kasno Junaidi ini menepikan kendaraan mobilnya sebelum terbakar hebat di jalur tol Semarang Solo, Firda. Triwidodo, apakah sudah diketahui terkait untuk penyebab kebakaran tersebut? Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kadit Laka Satlantas Polres Boyolali, bahwasanya kebakaran yang menimpa minibus tersebut diduga akibat terjadinya konsleting listrik pada sistem kelistrikan mobil tersebut, sehingga mobil kemudian terjadi konslet dan menimbulkan percikan api dan lalu menyambar seluruh bagian mobil tersebut, Firda. Bagaimana kemudian saat ini tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri? Apakah sudah dievakuasi begitu untuk mobil tersebut? Iya, berdasarkan informasi dan pantauan di lapangan, mobil yang dikendarai oleh Kasno Junaidi dan beserta 3 orang penumpang ini sudah dievakuasi dari jalur tol A, yakni jalur Semarang menuju Solo. Adapun untuk akibat kejadian ini tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka karena sesaat kejadian sebelum mobil terlumat api hebat, seluruh penumpang berikut sopirnya telah berhasil keluar dari mobil tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Triwidodo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cuaca ekstrim sedang melanda di Indonesia, termasuk wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura. Memasuki awal Desember, ketinggian gelombang di pantai sekitaran Kota Jayapura sangatlah tinggi. Hal tersebut membuat para pengelola wisata Pantai BSG berharap agar para pengunjung berhati-hati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik di sana. Halo, selamat siang Hendrik. Halo, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan ketinggian ombak tersebut apakah merusak fasilitas di pantai itu? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa dari pantauan saya di Pantai BSG sendiri ada beberapa fasilitas yang rusak ya, di mana pada saat masuk dari pintu awal di mana ada pohon kelapa yang jatuh diterjang ombak, dan juga ada beberapa para atau yang terdapat di situ dihempaskan oleh ombak. Begitu, rekan Firda. Hingga saat ini, Hendrik, apakah gelombang laut juga masih tinggi dan bagaimana dengan aktivitas di Laut Kota Jayapura saat ini? Oke, rekan Firda, dari pantauan saya juga bukan hanya di BSG sendiri, tapi di Kota Jayapura ini terdapat beberapa pantai, yakni Pantai Holtekam dan Pantai Hamadi. Di mana dari pantauan saya terlihat aktivitas di laut para nelayan sedikit berkurang, di mana melihat gelombang yang sangat tinggi. Oleh sebab itu dihimbau juga oleh KP3 Laut untuk para aktivitas nelayan diberhentikan sementara karena gelombang sangat tinggi. Begitu rekan Firda. Saat ini, Hendrik, apakah sudah ada imbauan begitu dari pemerintah setempat ataukah mungkin dari BMKG terkait cuaca ekstrim di wilayah Kota Jayapura? Ya,
Firda, untuk himbauan terlebih khusus dari BMKG sudah diinformasikan sejak awal Desember maupun di beberapa minggu terakhir, di mana ada informasi terkait cuaca yang ekstrim dari hujan, gelombang tinggi maupun terkait cuaca angin yang melanda di Provinsi Papua, terlebih khusus di kota dan Kabupaten Jayapura. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hendrik juga sudah menghimpun keterangan dari pengelola wisata Pantai BSG, Andarias YW. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau siang tidak apa-apa, malam itu untuk bekerja. Malam itu yang dia kerja apa? Pasir. Kalau waktu siang tidak. Siang itu lihat saya biasa seperti itu. Oh, biasanya itu malam. Malam itu bergabung harus kerjaan. Dia bawa pasir. Kalau dia bawa pasir, dia pas naik ke sebelah kanan, dia sebelah sini ya. Jadi batas dari Tanjung itu ke Sumular ke kiri sana itu. Dia bawa pasir, ombak bawa pasir. Pohon-pohon. Dia bawa pasir ke sebelah kanan dari sebelah kiri bawa. Dia bawa pasir ke sini, dia kayak naik. Apa biasa malam-malam itu jam berapa? Malam itu tengah malam. Mungkin jam 10 ke atas. Itu orang pergi, biasanya orang turun seperti biar orang masuk kiri. Gelombang dia naik. Jam-jam orang bisa tidur, berarti sekitar jam-jam 1 ke bawah. Itu orang bisa tidur. Bapak belakang ini, Bapak kan tempat sini, Bapak ada kantor malam-malam kan? Tapi pagi Bapak datang tuh, Bapak lihat tuh ombak tuh, sapu bagian pasir-pasir yang turun tapi pas tiba-tiba naik. Bapak naiknya itu sampai sebatas mana? Bisa lihat saya ini. 2-3 meter begitu dapat ya Bapak. Dari ini ya, mata pantai ya, bibir pantai. Bibir pantai. Dari permukaan laut. Dari bibir pantai. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal selesai tiba di Sulawesi Tenggara Sultra. Listio Sigit bersama rombongan menuju lokasi vaksinasi COVID-19 di lapangan sepak bola Sorumba, Desa Langgea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi pada Rabu 15 Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar di sana. Halo, selamat siang Fadli. Halo, selamat siang Firda. Ya, Fadli, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan tinjauan vaksinasi oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo ini? Ya, baik, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui Makalan TNI Angkatan Udara Halo Fadli, bisa lebih diperjelas lagi audio Anda karena kami belum mendengar suara Anda dengan jelas. Ya, halo. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Iya. Oke, Kapolri mengawali lawatannya di Sulawesi Tenggara dengan mengunjungi atau meninjau pelaksanaan vaksinasi di lapangan sepak bola Sorumba di Langgea, Kecamatan Kanometo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 15 Desember 2021 pukul 16 WITA
Fadli, bisa Anda lanjutkan kembali tadi penjelasan Anda mengenai pelaksanaan vaksinasi, tinjauan vaksinasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo di Konawe Selatan ini? Ya baik, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di satu titik di Kabupaten Konawe Selatan, Desa Lari, Kecamatan Ramaneka. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan teknis dengan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Singkawang mengimbau pengelola wisata di Kota Singkawang mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi di tempat-tempat wisata ini bertujuan untuk memastikan pengunjung yang berwisata telah tervaksinasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Rizky Kurnia di sana. Halo, selamat siang Rizky. Halo Firda, selamat siang. Rizky, bisa Anda jelaskan lebih jauh mengenai rencana imbauan penerapan aplikasi Peduli Lindungi oleh pemerintah di sana? Ya baik, Firda dan juga Tribuners, kami informasikan bahwa pemerintah Kota Singkawang sudah meminta dan mengimbau kepada para pengelola tempat usaha tempat wisata ataupun objek-objek wisata di Kota Singkawang untuk segera mempersiapkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi kepada para pengunjung yang datang ataupun berkunjung ke Kota Singkawang. Nah, hal ini juga sudah sempat dibahas dalam rapat Satgas yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas COVID-19 Kota Singkawang, sekaligus Wali Kota Singkawang, Cai Juni, serta dihadiri oleh Kapolres, Dandim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP, dan sejumlah jajaran Satgas COVID-19 terkait lainnya. Nah, dari penuturan ataupun dari keterangan Wali Kota Singkawang memang menyebutkan bahwa penerapan aplikasi Peduli Lindungi di tempat wisata ini dalam rangka menuju Natal dan juga Tahun Baru agar para pengunjung sudah tervaksinasi sehingga para pengunjung terlindungi dari penyebaran virus COVID-19 di tempat-tempat wisata, karena memang di Kota Singkawang ini merupakan tempat destinasi wisata di Kalimantan Barat, sehingga dipastikan ataupun diprediksi akan ramai dikunjungi oleh wisatawan dari luar, begitu Firda. Kemudian Rizky, bagaimana respons dari pengelola tempat wisata yang akan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi ini? Ya, kami sudah mewawancari beberapa pengelola tempat wisata dan memang mereka setuju ataupun mereka mau menerapkan aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Namun sampai saat ini mereka masih belum menerapkannya dan juga masih dalam tahap mempersiapkan QR Code untuk penerapan aplikasi Peduli Lindungi tersebut, begitu Firda. Kemudian bagaimana untuk respons dari masyarakat sendiri mengenai adanya penerapan aplikasi Peduli Lindungi di tempat-tempat wisata di sana? Ya, kami sudah mewawancari juga beberapa masyarakat ataupun warga khususnya Kota Singkawang yang memang kebetulan mereka sudah menjalani vaksinasi dan mereka setuju dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi tersebut, dan mereka juga memang
mengatakan apabila tidak diterapkan mungkin agak sedikit khawatir begitu ketika akan berlibur ke tempat-tempat wisata karena memang akan diprediksi ramai ketika menjelang akhir tahun ataupun libur panjang gitu. Rizky, untuk saat ini kondisi COVID-19 di Kota Singkawang bisa Anda informasikan untuk update-nya? Ya, kalau di Kota Singkawang memang cukup baik sampai saat ini, dan sejak beberapa pekan belakangan ini dari pantauan kami memang angka terkonfirmasi COVID-19 di Kota Singkawang itu 0, artinya tidak ada satupun pasien yang terkonfirmasi COVID-19, dan ini memang cukup baik. Kami juga sudah sempat bertanya ke beberapa pihak rumah sakit khususnya dari RSUD Abdul Aziz, dan memang mereka tidak ada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit mereka, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Rizky Kurnia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal selesai tiba di Sulawesi Tenggara. Listio Sigit bersama rombongan menuju lokasi vaksinasi COVID-19 di lapangan sepak bola Sorumba, Desa Langgea, Kabupaten Konawe Selatan. Diketahui Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo akhirnya tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halu Oleo, Kendari pada Rabu 15 Desember sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar di sana. Halo, selamat siang Fadli. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Malinau terendam banjir setelah diguyur hujan semalaman pada Rabu 15 Desember. Jalan terendam banjir akibat diguyur hujan. Banjir tersebut di sekitar Kecamatan Malinau Kota dan Malinau Utara. Di antaranya di Jalan Seluwing, Desa Malinau Kota, dan Jalan Poros RSUD Malinau Utara tergenang air sungai Sesayap yang meluap ke badan jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang ada di sana. Halo, Supri. Halo, rekan Firda. Supri, bisa Anda informasikan bagaimana perkembangan terbaru ketinggian air di daerah aliran Sungai Malinau ini? Baik, dapat kami sampaikan kemarin, Firda, bertepatan dengan curah hujan tinggi di Kabupaten Malinau memasuki akhir tahun atau penghujung tahun di bulan Desember ini. Air sungai meluap ke ruas-ruas jalan karena pada saat itu bertepatan dengan pasang air laut di seputar Sungai Sesayap, wilayah perkotaan Kabupaten Malinau. Bertepatan dengan itu, air laut naik di ruas-ruas jalan, bahkan ada sebagian yang terpantau mulai menyentuh lantai-lantai rumah-rumah warga yang berada di pesisir. Untuk saat ini ketinggian air dipastikan masih aman atau masih relatif aman, dikarenakan beberapa hari kemarin juga seperti sebelum-sebelumnya curah hujan tinggi, namun tidak bertepatan pada saat air pasang sehingga debit air yang meninggi tidak melebar ke ruas jalan, demikian tidak. Supri, apa hal yang penting diantisipasi oleh warga untuk antisipasi banjir di sana? Baik, kemarin kami juga mewawancarai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk hal-hal yang wajib untuk diantisipasi masyarakat, diantaranya curah hujan tinggi selama memasuki bulan Desember ini, di mana untuk wilayah-wilayah khususnya di wilayah dataran rendah itu berpotensi air sungai meluap ke jalan, sehingga dikhawatirkan pada saat bertepatan dengan faktor penentu banjir selanjutnya, yaitu pasang surut air laut,
dapat menimbulkan bencana banjir yang nantinya akan menimbulkan kerugian di masyarakat, Firda. Supri, apa saja faktor utama penyebab banjir di sana dan apa langkah dari pemerintah terhadap mitigasi bencana pada penghujung tahun 2021 ini? Baik, untuk langkah mitigasi bencana sebelumnya pada rapat koordinasi dengan BNPB provinsi dan pusat, dikabarkan bahwa ada beberapa wilayah yang di Kabupaten Malino, khususnya wilayah rawan banjir di Kecamatan Mentarang, dijadikan posko penanganan atau desa tanggap bencana. Untuk wilayah-wilayah pesisir pada khususnya, sebelumnya memang ada rencana relokasi untuk wilayah-wilayah yang paling rawan banjir, diantaranya ada di wilayah Harapan Maju, Kecamatan Mentarang, dan beberapa wilayah lain yang berada permukiman padat penduduk yang berada di sekitar pesisir sungai di Kabupaten Malino. Untuk langkah antisipasi dari pemerintah daerah sendiri, berkoordinasi dengan satgas di masing-masing desa dan kecamatan, telah dilakukan himbauan terkait dengan pemantauan pasang surut air laut gitu. Dan pada saat yang bersamaan juga untuk curah hujan yang tinggi dipantau agar warga selalu memperhatikan dan menjaga ketika bepergian menyusuri jalur-jalur sungai. Demikian, Firman. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang tukang sayur bernama Siti Mualiyah, 28 tahun, asal Lingkar Sewor, RT 4 RW 4, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mengaku kehilangan uang sebesar 50 juta rupiah. Uang tersebut ia dapatkan dari pengajuan KUR di Bank Mandiri Unit Baros, Kabupaten Serang, Banten. Rencananya uang tersebut akan ia gunakan untuk modal usaha. Namun belum juga digunakan, uang tersebut justru hilang setelah dicairkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo rekan Halo rekan Ferda dan Tribuners. Tajudin, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi ibu ini yang mengalami kehilangan uang sebesar 50 juta rupiah? Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada, perlu dijelaskan bahwa salah satu warga Kota Serang di mana dia bernama Siti Mualiyah menjelaskan bahwa dirinya telah kehilangan uang sebesar 50 juta rupiah. Uang tersebut ia dapatkan dari pengajuan KUR atau kredit usaha rakyat di Bank Mandiri Unit Baros, Kabupaten Serang. Namun ketika proses pencairan sendiri dilakukan di Bank Mandiri cabang Serang, uang tersebut diduga hilang ketika dirinya mendapatkan telepon dari oknum yang mengatasnamakan dari Bank Mandiri. Ketika mendapatkan informasi bahwa dirinya telah cair uang yang pengajuan KUR tersebut, namun ketika dicek di saldonya tersebut, tiba-tiba uang tersebut hilang dan sudah tidak ada di aplikasi M-Banking miliknya sendiri gitu. Setelah mengetahui bahwa uang tersebut hilang, lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Siti Mualiyah? Baik, untuk informasinya sendiri dari Siti Mualiyah mengatakan bahwa dikarenakan kejadian itu sangat cepat, di mana ketika proses pencairan itu baru saja dilakukan di Bank Mandiri Cabang Serang dan hanya beberapa menit kemudian uang tersebut tiba-tiba hilang dan beliau merasa panik sehingga hal tersebut kemudian dia laporkan di Polda Banten, di mana saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh Polda Banten, Firda. Tajudin, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Polda Banten sendiri dan juga pihak Bank Mandiri atas hilangnya uang dari Siti Mualiyah ini? Baik, untuk informasi dari Polda Banten sendiri, di sini Kabid Humas Polda Banten sudah dicoba dikonfirmasi bahwa benar saudara Siti Mualiyah tersebut telah melakukan laporan kepada Polda Banten, di mana laporan tersebut itu tertera pada tanggal 9 Desember 2021. Kemudian untuk saat ini proses dari kasus tersebut, Polda Banten masih melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Banten atau Ditreskrimum Polda Banten. Kemudian untuk dari laporannya sendiri,
dikatakan bahwa laporan Siti Mauliah tersebut bernomor TBL B467/12/2021 di SPKT Polda Banten. Kemudian untuk tanggapan dari pihak banknya sendiri, dari pihak Bank Mandiri dari Korwil Cilegon, di mana dia mengatakan bahwa Bank Mandiri akan siap menghormati proses hukum serta berkomitmen menjaga ataupun mengganti dana nasabah jika hal tersebut terbukti ada kesalahan di pihak bank, sehingga pihaknya akan melakukan upaya-upaya yang mungkin akan dilakukan pihak bank sesuai dengan arahan dari pihak kepolisian sendiri, dan apabila hal itu terbukti maka pihak bank akan siap menggantinya gitu. Di tanggal 28 November itu mengajukan kredit usaha rakyat di Bank Mandiri Baros. Nah, setelah itu hari Senin tanggal 6 itu disurvey sama pihak Bank Baros. Dan alhamdulillahnya tanggal 8 itu setelah jam makan siang kira-kira jam 13 ya, itu ada tanda tangan untuk bukti bahwa hari ini akan diadakan pencairan. Namun di cabang Baros itu tidak tersedia kartu fisik. Jadi untuk pengambilan kartu fisiknya itu ATM-nya itu di cabang terdekat, yaitu di Ciceri Mandiri, Ciceri di situ. Nah, langsung dari Baros jam 2 pulang langsung saya menuju ke Ciceri Mandiri, Ciceri ya, cabang Ciceri, ketemu dengan CS namanya Pak Reja. Nah, beliau saya menyuruh untuk nulis formulir C itu ya, formulir untuk mendapatkan kartu ATM-nya. Setelah sudah jadi langsung suruh ke atas, kayaknya teller kalau nggak salah di atas itu, lantai atas, buat PIN dan lain sebagainya. Setelah selesai aktifin Livin Mandiri. Nah, saat dia pandu sama Pak Reja di bawah ya, di lantai dasar. Livin apa? Livin Mandiri. Livin Mandiri di situ sama Pak Reja. Nah, setelah dipandu, di sini ada transaksinya juga bahwa sudah itu aktif Livin Mandiri saya jam 14.44 menit di situ. Nah, itu Pak Reja minta selfie untuk dokumentasi gitu kan, bahwa saya pengguna Livin Mandiri baru gitu. Namun saya juga ajukan pertanyaan, Pak, nantinya ke depannya ada masalah atau apa ya selfie seperti ini dengan latar belakangnya Livin Mandiri gitu ya. Setelah itu Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal selesai tiba di Sulawesi Tenggara. Listio Sigit bersama rombongan menuju lokasi vaksinasi COVID-19 di lapangan sepak bola Sorumba, Desa Langgia, Kabupaten Konawe Selatan pada Rabu 15 Desember sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar di sana. Halo, selamat siang Fadli. Ya, halo, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners. Fadli, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan vaksinasi, tinjauan vaksinasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo ini? Ya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi Sulawesi Tenggara pada Rabu 15 Desember 2021. Kemudian Kapolri sendiri datang ke Sulawesi Tenggara menggunakan pesawat Batik Air Airbus A320 dan mendarat di pangkalan udara TNI Angkatan Udara Halu Oleo Kendari. Kemudian Kapolri sendiri dijemput atau disambut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, kemudian Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Teguh Pristiwanto. Selanjutnya rombongan menuju ke lokasi vaksinasi di lapangan sepak bola Sorumba, Desa Langgia, Kecamatan Randumeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada pukul 14.30 sore kemarin. Kapolri meninjau vaksinasi sambil sesekali berdialog dengan peserta vaksinasi. Dirinya bertanya kepada beberapa warga atau beberapa peserta vaksinasi soal mengapa baru kali ini atau baru di bulan Desember ini mengikuti vaksinasi. Namun para warga tersebut menjawab seadanya. Kemudian Kapolri sekitar 5 menit berkeliling di gerai vaksinasi di lapangan Sorumba tersebut, kemudian melakukan video conference dengan beberapa Kapolres di Sulawesi Tenggara. Dalam video conference itu Kapolres berdialog dan menanyakan soal perkembangan percepatan vaksinasi yang dilakukan di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Begitu, Firda. Fadli, apa yang kemudian disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo saat meninjau vaksinasi di sana? Ya, Kapolri setelah melakukan telekonferensi, kemudian melakukan konferensi pers dengan para jurnalis yang meliput saat itu. Dalam konferensi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa percepatan vaksinasi di Sulawesi Tenggara khususnya penting untuk menghadapi apalagi saat ini menghadapi adanya varian virus baru Omicron. Kapolri Listio Sigit Prabowo kemudian
mengharapkan vaksinasi di Sulawesi Tenggara hingga akhir 2021 ini bisa mencapai 70%. Namun dirinya melihat atau mendapatkan laporan dari Kapolres juga bahwa vaksinasi di pekan ini sudah mencapai 49%. Begitu, Firda. Fadli, selama meninjau vaksinasi di sana, apa saja agenda Kapolri selama di Sulawesi Tenggara? Iya, setelah meninjau vaksinasi sendiri, Kapolri kemudian langsung bergerak menuju ke markas kepolisian daerah Sulawesi Tenggara. Di Polda Sulawesi Tenggara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian memberikan pengarahan atau memberikan instruksi internal kepada jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tenggara. Dalam penyampaiannya, Kapolri menyampaikan kepada para Kapolres kemudian jajaran Polres Sulawesi Tenggara bahwa dirinya mendatangi Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara sendiri untuk memastikan bahwa para Kapolda, para pimpinan polisi di daerah betul-betul mengawal investasi sebagaimana permintaan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian setelah melakukan rapat internal di markas kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Kapolri kemudian beristirahat dan salah satu hotel, tepatnya di Hotel Clarion, Hotel Claro Kendari. Esokan harinya atau tepatnya pada Kamis 16 Desember 2021 hari ini, Kapolri kemudian melanjutkan lawatannya di kawasan industri di perusahaan PT VDNI dan PT OSS di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah lawatan itu, Kapolri kemudian langsung meninggalkan Sulawesi Tenggara, kemudian balik ke Jakarta. Begitu, Firman. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Fadli Aksar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fadli juga sudah menghibur keterangan dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kapolri. Berikut liputannya untuk Anda. Di satu titik yang saat ini sedang melaksanakan vaksinasi, alhamdulillah tadi dalam progresnya Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa terjadi peningkatan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Ada peningkatan progres akselerasi vaksinasi sebesar 49%, Pak, ya. Dan kita harapkan dalam kurun waktu ke depan sampai dengan minggu-minggu terakhir kita betul-betul bisa mencapai target pencapaian 70%, bagaimana yang menjadi target Bapak Presiden untuk supaya betul-betul terbentuk kekebalan komunitas yang diharapkan. Ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa saat ini muncul varian baru, ada kurang lebih 72 negara yang saat ini sudah terjangkit dengan varian baru Omicron, sehingga mau tidak mau salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengakselerasi vaksinasi khususnya terhadap masyarakat yang belum sempat vaksin, mungkin karena takut, karena hoax, atau karena aktivitasnya, atau karena hal-hal lain, sehingga mau tidak mau ini perlu kerja sama, sinergitas yang sangat kuat antara pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dengan TNI, Polri dan seluruh masyarakat termasuk juga relawan, sehingga kemudian target kekurangan untuk mencapai 70% ini betul-betul bisa kita kejar. Harapan kita bisa mempertahankan terkait dengan kemampuan kita untuk mengendalikan laju COVID di angka yang saat ini sudah sangat bagus, positivity rate kita di bawah 1, dan kemudian angka-angka kematian dan kur kita juga berada di posisi yang sangat baik. Dugaan money politik di Desa Pasembu, Kecamatan Mahalan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat berujung sengkehan terhadap salah satu calon. Salah satu calon kades diketahui bernama Nilawati terpaksa disanggah setelah dinyatakan terpilih pada Pilkades 8 Desember lalu. Hasil Pilkades ini disanggah lantaran diduga syarat money politik setelah salah satu timnya mengajak panitia pemilih calon dengan memberikan uang sebagai iming-iming.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Samuel di sana. Halo, selamat siang Samuel. Halo rekan Sulbar, selamat siang. Ya, Samuel, bisa Anda informasikan bagaimana bentuk money politik dari Pilkades di Desa Pasembu ini? Iya, rekan Sulbar dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa memang pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Mamasa itu berakhir pada 8 Desember 2021 lalu. Namun pada proses pemilihan kepala desa ini masih banyak menuai sorotan dan sanggahan dari masyarakat ataupun dari pasangan, maksud saya calon yang tidak dinyatakan tidak terpilih. Nah, pada proses pemilihan kepala desa ini ada 6 kepala desa yang memasukkan sanggahan, termasuk diantaranya adalah Desa Pasembu, Kecamatan Mehalaan, di mana pada proses ini disanggal lantaran diduga syarat money politik, di mana salah seorang tim sukses dari calon petahana itu diduga kuat menyogok salah seorang panitia seleksi tingkat desa. Demikian, rekan Firda. Berapa total uang yang diterima oleh panitia untuk memilih calon pasangan tersebut? Ya, rekan Firda dan Tribuners, dapat saya sebutkan bahwa uang yang diterima panitia ini memang tidak sedikit, total 1.500.000 itu untuk satu orang calon pemilih, yang mana uang ini diberikan sebagai iming-iming untuk memilih salah satu calon, yakni calon petahana, rekan Firda. Kemudian apa langkah dari pihak PMD, Dinas PMD sendiri terkait adanya sanggahan tersebut? Ya, rekan Firda, bahwa setelah memasukkan sanggahan ini, pihak PMD Kabupaten Mamasa itu menyarankan agar pelapor memasukkan laporan ini kepada pihak Polres Mamasa, di mana pihak PMD mengaku bahwa ini bukan lagi ranah panitia seleksi tingkat kabupaten, karena memang ada indikasi tindak pidana di dalamnya, sehingga memang disarankan untuk melapor ke Polres Mamasa. Namun dari hasil pantauan kami siang tadi, bahwa berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Mamasa, bahwa memang mereka sudah menerima laporan dari warga dan juga saksi yang mana yang menerima uang ini, dan itu akan ditindaklanjuti dengan tentunya dengan melakukan penyelidikan dan memanggil beberapa saksi serta mengumpulkan barang-barang bukti yang berkaitan dengan money politik ini. Begitu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghibur keterangan dari anggota panitia Pilkades Desa Pasembu bernama Guntur. Berikut liputannya untuk Anda. Diberikan merupakan materi oleh salah satu calon yang bernama Nilawati. Pak, buktinya itu berapa jumlahnya, Pak? Angkat-angkat, Pak. 1,5 juta. 1,5 juta itu untuk Bapak sendiri? Ini untuk saya sendiri. Itu sudah diberikan selaku anggota panitia. Itu katanya untuk apa, Pak? Untuk pencoblosan. Untuk memilih calon, Pak, ya? Iya, untuk memilih calon. Calon nomor berapa, Pak? Panitianya menyatakan Panitianya menyatakan ini dana yang diberikan kepala desa coblos sebelah kirinya, Pak. Jadi makanya ini saya bawa ini sebagai bukti. Panitia Pilkades, Pak, ya? Iya. Kades yang bagikan uang? Panitia Pilkades. Panitia yang bagikan uang? Panitia yang bagikan. Yang memberikan tim atas nama Haryadi. Oh, Bapak panitia? Saya selaku anggota panitia. Kalau yang kasih uang apa dia, Pak? Yang bernama Haryadi. Ketua panitia atau? Ketua tim. Tim calon desa yang bernama Nilawati. Pak, jadi tujuannya ke sini tuh sanggahan atau apa? Iya, memang, Pak, sanggahan. Selanjutnya, Pak, kemana? Sekaligus mau dilaporkan di Polsek. Bapak atas nama siapa, Pak? Saya atas nama Guntur. Iya. Di situ, Pak. Secara kebetulan saya menikah di Desa Pasembu. Panitia, Pak?
Iya, saya anggota panitia. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau secara langsung persiapan bantuan bagi korban banjir yang ada di Sukawinatan, tepatnya di Kompleks Geria Buana Indah 2 dan Geria Mutiara Rabu 15 Desember. Diketahui banjir yang melanda sebanyak 200 kakak ini telah berlangsung selama hampir 2 bulan. Banjir pun melanda permukiman warga yang awalnya sedikit lalu ditambah curah hujan tinggi hingga merendam rumah warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sri Hidayatun di sana. Halo Sri. Halo Firda. Ya. Sri, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi banjir di dua kompleks tersebut? Iya Firda, berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan tadi, saat ini saat ini arus air sudah mulai surut. Maksud saya ketinggian air sudah mulai surut dari sebelumnya, karena dari sebelumnya itu banjir ini sudah merendam perumahan warga selama hampir 2 bulan. Terlihat juga aktivitas warga sudah mulai membersihkan rumah-rumahnya yang sudah mulai kering akibat terendam banjir ini. Nah, banjir yang merendam ratusan rumah warga ini akibatnya membuat warga tidak bisa beraktivitas selama hampir 2 bulan belakangan ini, Firda. Sri, sebenarnya apa penyebab dari terjadinya banjir yang melanda di sana selama hampir 2 bulan ini? Oh ya, berdasarkan informasi yang kami himpun, memang awalnya banjir ini terjadi pada awal bulan Oktober lalu. Awalnya ini banjir ini hanya merendam di area sekitar rumah warga, di luarnya saja. Namun ditambah dengan curah hujan tinggi, lama-kelamaan banjir ini merendam rumah warga. Puncaknya itu pada bulan November kemarin, rumah warga itu sudah dimasukin air sampai setinggi lutut orang dewasa. Dan diketahui setelah diselidiki, ternyata penyebab dari banjir ini adalah drainase yang tidak berfungsi, Firda. Dari drainase ini ada di Sungai Sedapan yang bersebelahan dengan TPA Sukawinatan. Di situ ternyata ada longsoran tanah dari TPA Sukawinatan yang jatuh ke Sungai Sedapan sehingga menghambat aliran air yang mengaliri di sungai tersebut, Firda. Kemudian saat ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi adanya banjir yang sudah melanda daerah tersebut selama hampir 2 bulan ini? Iya, pemerintah Kota Palembang sudah melakukan berbagai upaya sejak bulan lalu juga sebenarnya, dan lebih intens memang beberapa minggu ini sudah dilakukan pengurukan di Sungai Sedapat tersebut, dan hasilnya memang beberapa hari lalu sudah ketinggian air sudah mulai surut sampai 30 cm, dan sekarang pemerintah Kota Palembang pun melakukan normalisasi lagi di Sungai Sedapan dan akan mengeruk lagi, memperpanjang lagi aliran sungai itu sampai 3 hingga 4 meter. Dan saat ini juga pemerintah Kota Palembang sudah menyiapkan dapur umum kepada warga yang ada di sana, karena sudah 2 bulan ini mereka sudah mengalami bencana seperti ini, dan ini kata pemerintah Kota Palembang juga sudah masuk bencana nasional. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Sri Hidayatun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang tahanan Polsek Helvetia diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum petugas di dalam sel tahanan. Tahanan tersebut bernama Ramli, 39 tahun, warga dusun 18 Pasar 1 Umum, Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan Perak. Yang merupakan tahanan kasus dugaan penadahan sepeda motor. Bukan hanya dianiaya, Ramli juga diancam akan ditembak kakinya oleh pihak kepolisian jika tidak menyetor sejumlah uang kepada polisi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Vian di sana. Halo Vian. Halo, selamat siang, Vian.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga di Kampung Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dikagetkan dengan seekor ular piton di lubang kloset kamar mandi rumahnya. Komandan Regu 1 Tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor Armandianto menceritakan, awalnya pemilik rumah curiga dengan kondisi kamar mandinya. Setelah pemilik rumah melakukan pencarian demi mengobati penasaran, ia terkejut saat melihat lubang klosetnya. Di dalamnya ditemukan seekor ular yang ternyata berjenis ular piton. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bogor, ada Naufal Fauzi di sana. Halo, Naufal. Halo, Firda. Naufal, bisa Anda ceritakan, bisa Anda informasikan bagaimana awal mula adanya temuan ular piton tersebut? Baik, Firda dan juga rekan Tribuners, bahwa terkait temuan ular piton di lubang kloset di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor, ini berawal dari kecurigaan dari pemilik rumah bernama Pak Ihsan. Jadi pemilik rumah ini sudah merasa curiga sejak beberapa hari sebelumnya, sebelum ular tersebut ditemukan. Karena memang kamar mandi rumahnya ini selalu berantakan tanpa sebab. Dan Pak Ihsan ini kemudian melakukan pengecekan berulang kali sampai akhirnya dia menyadari dan dikejutkan dengan adanya ular di lubang kloset yang ternyata ular berjenis ular piton. Sampai akhirnya beliau pun pada saat malam hari, karena disadarinya malam hari, dia langsung menelpon tim rescue damkar Kabupaten Bogor untuk melakukan evakuasi ular tersebut. Demikian. Naufal, bagaimana untuk proses evakuasi dari pihak damkar sendiri? Baik, pihak damkar sendiri mengaku mendapat laporan temuan ular piton di lubang kloset kamar mandi di Ciampea ini malam hari jelang tengah malam, dan malam itu juga pihak tim rescue terjun ke lokasi untuk melakukan penanganan sampai tengah malam, yang mana petugas yang diterjunkan ini sebanyak 5 orang dilengkapi dengan peralatan khusus dan juga pengamanan, dan petugas juga sempat merasa kesulitan karena ular piton ini sempat masuk ke lubang yang mengarah ke arah septic tank, sehingga akhirnya petugas juga terpaksa membongkar WC tersebut untuk mengevakuasi ular tersebut. Dan proses evakuasi ini memakan waktu hampir 1 jam sampai akhirnya evakuasi berhasil dilakukan dan ular tersebut baru didapati dan diperkirakan panjang itu mencapai 3 meter, demikian. Sementara saat ini dibawa kemana ular piton tersebut? Baik, terkait tangkapan ular piton ini, pihak petugas tim rescue damkar Kabupaten Bogor mengevakuasi dan membawanya ke tempat penampungan satwa hasil tangkapan tim rescue, karena tim rescue damkar Kabupaten Bogor ini juga memiliki fasilitas tempat penampungan satwa hasil tangkapan mereka, dan biasanya mereka juga berkoordinasi dengan pecinta satwa atau pencinta reptil agar nantinya satwa hasil tangkapan ini bisa dirawat oleh para pencinta reptil. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Naufal, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang tahanan Polsek Helvetia diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum petugas di dalam sel tahanan. Tahanan tersebut bernama Ramli, 39 tahun, warga Dusun 18, Pasar 1 Umum, Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan, Perak. Ia merupakan tahanan kasus dugaan penadahan sepeda motor. Bukan hanya dianiaya, Ramli juga diancam akan ditembak kakinya oleh oknum polisi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Vian di sana. Halo Vian, selamat siang. Ya, halo rekan Firda, selamat siang. Vian, bisa Anda informasikan bagaimana keterangan dari istri tahanan sendiri yang mengaku diperas dan diancam ditembak oleh oknum polisi ini? Ya, baik rekan Firda dan juga pemirsa di rumah. Kemarin istri tahanan Polsek Medan Helvetia ini tiba-tiba mendatangi Polrestabes Medan untuk mengantarkan surat aduannya ke Propam Polda Sumatera Utara. Ketika itu kita mencoba mewawancarai istri korban yang bernama Eva. Ia mengaku bahwasanya suaminya yang merupakan pelaku penadah ditahan di Polsek
Medan Helvetia, namun saat itu ketika diamankan, polisi mendatangi rumah Eva dan meminta sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan bahwasanya suaminya akan ditembak polisi. Baik, rekan Firda. Kemudian apakah berarti saat ini istri dari tahanan ini sudah membuat laporan ke Polsek atau ke Polres atau seperti apa informasinya? Ya, terkait hal tersebut, istri dari pelaku penahanan ini mendatangi Polda Sumatera Utara untuk mengadukan oknum polisi yang meminta sejumlah uang kepada dirinya. Ya, baik, rekan Firda. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak Polda sendiri atas adanya masalah dari laporan tersebut? Ya, kita sudah mencoba menghubungi pihak polisian kemarin. Pihak polisian sendiri yaitu Kanit Reskrim Polsek Helpet, Ibtu Tio mengatakan bahwasannya pihak mereka membantah bahwa yang diceritakan oleh istri pelaku penada ini ya sebut itu tidak benar. Dengan ancaman senjata ataupun meminta uang itu tidak ada. Namun terkait hal tersebut pihak Paminal Polda langsung memeriksa beberapa orang oknum polisi Polsek Medan Helpet. Baik, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari istri Ramli, tahanan yang mengaku dianiaya oleh oknum polisi, Eva Susmar. Berikut liputannya untuk Anda. Ini setahu saya gitu kan, malam hari Selasa, malam Rabu, tanggal 7. Itu setahu saya, suami saya berangkat dari rumah sehabis Isya jam 8 lewat, hampir setengah 9 gitulah. Dia berangkat dari rumah, dia mau ngantar barang, becak-becaan macam kuda-kudaan anak-anak itu. Itu rencana mau diantar ke Siantar, cuma dititipkan melalui Paradet di Jalan Sisingamangaraja. Nah, dia mau ke sana. Jadi pas jam 9 itu saya hubungi kok terus HP nggak aktif. Terus saya hubungi sampai jam 11 malam atau jam 12 gituan, lah. Ponakan datang ke rumah, ngabarin kalau paliknya atau suami saya itu ketangkap. Dia dapat kabar dari ada kawan dekat suami saya, dia dapat kabar dari dia. Cuma saya belum jumpa sama ini yang ngabari ponakan, belum jumpa sama dia itu dari mana gitu taunya kan gitu. Jadi sampai di situ ya namanya dengar suami kayak gitu saya ya nangis atau apa kan gitu. Jadi saya lapor langsung ke penanganan adat di situlah, ketua adat di kampung kami. Jadi dia menyarankan coba aja ibu ke ini katanya kan, pulang dulu ke rumah, kan saya ke rumah dia. Itulah karena udah malam, kita tunggu aja sampai besok kayak mana kabarnya. Ya siapa tahu itu iya atau enggak kan gitu. Jadi kami tunggu sampai, ya kalau saya sudah jelas sampai pagi nggak ada tidur kan. Namanya nunggu suami apa betul apa enggak kan gitu. Dua orang warga yang merupakan korban penganiayaan datang melapor ke bidang profesi dan pengamanan Bidpropam Polda Sulut pada Rabu 15 Desember. Kedua warga tersebut masing-masing bernama Bagas 20 tahun dan Saipul atau Ipul 30 tahun warga Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Keduanya melapor ke Polda Sulut atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan oleh sekelompok oknum yang diduga mengaku sebagai anggota tim Densus 88. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Andreas Ruwaw yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas. Oke, halo Firda. Ya, Andreas, bisa Anda informasikan berdasarkan informasi dari pihak dari korban sendiri, bagaimana untuk kronologi pengeroyokan tersebut terjadi? Iya, kejadian berawal dari mereka sedang berada di area Tugu Adipura, Kecamatan Mapanget, Kelurahan Paniaki, Kota Manado, pada Senin kemarin pada malam hari. Nah, di situ mereka sedang berada di mobil, sedang menggunakan smartphone
tiba-tiba menurut pengakuan korban itu tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang menyeret keluar mobil, kemudian membawa mereka ke suatu tempat dan mengeroyok para korban di satu tempat itu, dan salah satu korban mendengar pengakuan menanyakan ini dari mana, terus salah satu penganiaya tersebut mengaku dari anggota kepolisian. Nah, dan ini masih sedang diselidiki juga ya. Dan sudah diberikan laporan polisi ke Pit Propam Polda Sulut, gitu kira-kira Firda. Kemudian bagaimana untuk kondisi dari kedua korban yang mengaku mendapatkan menjadi korban pengeroyokan ini? Iya, jadi keduanya mengalami mengalami tindakan penganiayaan, namun salah satunya mendapatkan luka yang cukup serius di mana dada dan bagian kepala juga babak belur, dan ada luka dalam pada bagian organ dalam dari korban yang bernama Bagas yang merupakan warga Tomohon. Nah, saat ini mereka sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan masih dalam kondisi belum pulih sepenuhnya, Firda. Gitu kira-kira. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya laporan tersebut? Ya, dari pihak kepolisian kemarin sudah melakukan kontak dengan Kabid Propam Polda Sulut, Kombes Pol Marian Tawas, dan beliau mengatakan masih akan mengecek kasus ini. Begitu singkatnya. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari warga Kota Tomohon atau korban bernama Bagas. Berikut liputan yang Anda. Yang Densus? Anggota Densus ada keroyok. DP lokasi di mana? TKP? Di Mapanget. Bagian Adipura masuk kiri. Adipura masuk kiri. Iya. Ada asal mana dong, Bro? Tondano. Manado. Oh, Manado. DP kronologi boleh dijelaskan bagaimana? Ada tujuan ambil HP. Tujuan ambil HP, taunya dikeroyok. Pas ditarik dari mobil langsung dikeroyok. Kenapa? Ya, mungkin sudah mabuk. Oh, mabuk. Kapan kejadian? Senin malam. Ada berapa orang, Oni? Ada kurang lebih 17 orang, banyak mereka. Oh, kok nggak ada yang siapa dang waktu itu? Kita Oh, berdua dang. gitu. Dia. Oh, udah pagi. Kurang di dalam gudang, kondorong romba dalam gudang. Tuh nggak kasih tahu apa DP maksud? Langsung main pukul. Main pukul ya? Oh, kong ini Kapolda apa dang? Ada bikin keterangan. Oh, bikin keterangan. Oh. Memang rumah di Mapangat memang? Kayaknya enggak, di Tuminting. Oh, Tuminting. Oh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana dan mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.